Jadi sebelum kita memiliki hati yang sesungguh-sungguhnya kolbu, maka kita harus dan wajib menghancurkan ketiga dinding yang menghalangi bertemunya rasa, bertemunya zat, bertemunya asma, bertemunya sifat, bertemunya ruh, dan bertemunya jiwa. Nah, ketiga dinding tersebut, yang pertama dinding gaib, yaitu perasaan. Yang kedua dinding bil gaib, yaitu perasaan terdalam. Yang ketiga dinding fil gaib, yaitu perasaan yang paling terdalam. Maka kita jangan sampai tertipu oleh rasa. Banyak orang yang berketuhanan terjebak di rasa. Yang dia rasa-rasa, maka terjadilah perasaan. Yang dirinya selalu dihantui sama perasaan. Semakin dalam perasaannya, maka semakin dapat membahayakan dirinya dalam bertuhan. Karena bukan fakta yang diambilnya, tetapi cerita. Nah gitu. Nah, maka ilmu itu ada di fakta, bukan cerita. Perasaan itu gaib. Gaib perasaan itu, yang bisa membuat kita menjadi menduga-duga nantinya. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Tuh. Inna zanna la yughni minnal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi perasaan itu tempat tinggalnya iblis dan para sekutu-sekutunya untuk mengotak-atik iman kita tuh. Tempat iblis dan para sekutu-sekutunya untuk membodohi kita. Tempat iblis dan para sekutu-sekutunya untuk menghilangkan kesadaran kita. Tempat iblis juga dan para sekutu-sekutunya untuk menyesatkan kita dalam bertuhan. Mereka itu beraktivitasnya ada di dalam dada kita, sesuai dengan surat An-Nas, allazi wasisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan itu akan mendorong nafsu kita. Jin akan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yang bisa menimbulkan perasaan-perasaan kita yang menjadi dugaan, yang bisa menjadi imajinasi terus naik ke akal kita, yang nanti yang mereka kuasai itu, yang membuat kita tuh terus tertipu. Tertipu apa? Oleh tipu dayanya mereka. Jika ini sampai terjadi sama diri kita, maka nanti kita juga akan bertemu sama golongan yang dari manusianya tuh. Nah, yang dirinya sudah dikuasai iblis dan para sekutu-sekutunya. Untuk apa? Untuk membisikkan ke telinga kita, yang membisikkan hal yang perasaan kita benar, tetapi pada hakikatnya itu tidaklah benar. Maka terjadilah setan akan bertemu setan. Maka hati-hati kita dalam belajar hakikat, dan dalam memilih guru. Jika kita tidak menghancurkan ketiga dinding tersebut, maka terjadilah orang yang berketuhanan, tetapi sesungguhnya orang itu kehantuan dengan perasaan dirinya sendiri. Maka perbaikilah diri batin kita. Jika kita perbaiki, maka mereka iblis dan para sekutu-sekutunya itu tidak dapat membahayakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tuh, jadi harus kita pahami ini. Jika tidak kita perbaiki, maka dia akan dapat membahayakan kita dalam bertuhan nantinya. Mereka akan menyesatkan kita nantinya tuh, yang mereka selalu membisikkan kejahatan di dalam dada kita. Jadi yang harus kita ingat, yang harus kita sadari, kejahatan itu bukan kriminal saja yang mereka bisikkan nantinya, tetapi mereka bisa membisikkan ke hati kita, yang bisa membuat kita nantinya bisa menjadi dajjal. Dajjal itu pendusta agama artinya. Itu tanpa kita sadari itu. Yang tanpa kita sadari bahwa kita selama ini sudah mengkhianati Tuhan kita dan mengkhianati agama kita sendiri. Yang kita tahu ya selama ini kita bertuhan yang sungguh-sungguh bertuhan yang benar. Tidak tahu ya selama ini kita itu menuhankan Dajjal. Karena apa? Mereka itu guru kita. Mereka itu siapa? Iblis dan para sekutu-sekutunya.
Mereka yang membisikkan ke dalam dada kita. Sampai-sampai itu kita bisa menduga-duga, berimajinasi. Itu kerjaan mereka. Dan kita tidak sadar akan hal itu. Yang kita pikir itu, kita itu sudah bertuhan, yang sesungguh-sungguhnya bertuhan. Jadi mereka selalu berusaha. Berusaha apa? Berusaha supaya berhasil membuat tipu dayanya, yang membuat kita tuh selalu tertipu gitu. Maka Allah minta kita untuk sadar. Allah itu minta kita untuk sadar. Sadar, sadar, sadar.